Di belakang ada anak dengan skuter. Biarkan masuk ya. Baik, Bos. Dek! Selamat siang, Om. Selamat siang. Rafli ya? Iya, Om. Apa kabar? Dari mana? Biasa, Om, jalan-jalan. Bisa saya bicara sebentar, Om? Bisa. Di dalam. Selamat siang, Pak Jody. Hai, yang ganteng ini siapa nih? Rafli, kenalkan. Ini Om Yusuf. Kenalin. Dia yang urus rumah saya. Ayo masuk. Silakan. Rafli, sudah makan? Belum, Om. Duduk dulu ya. Mau minum apa? Yang dingin-dingin atau yang anget-anget, Raf? Dingin aja, Om. Sebentar ya. Linda, kalau Pak Arizal telepon, suruh hubungi saya di rumah. Oke. Oke. Apa yang mau dibicarakan? Rumah begini besar kok sepi, Om. Tante dan anak-anak di mana? Istri saya sudah meninggal. Om tidak punya anak, Om? Tidak. Kamu tidak apa-apa? Tidak, Om. Saya hanya mikir kasihan Om tinggal di rumah sebesar ini sendiri. Ya, nasib kali, Rafli. Kamu percaya pada nasib? Mama selalu bilang begitu. Dia bilang lebih mudah memisahkan atom dari suatu benda daripada memisahkan seseorang dari nasibnya, Om. Itu sangat poetis dan penuh filsafat. Saya suka. Dan saya rasa ibumu punya pandangan cukup luas dalam kehidupannya dia. Tapi kalau menurut saya, nasib seseorang bisa dirubah. Karena nasib bukan takdir. Terus bagaimana merubah nasib, Om? Itu nanti. Sekarang kita makan dulu. Ayo. Sambil kita berbicara, tidak apa-apa. Rafli. Sini. Silakan. Terima kasih. Nasib. Ada aja sih. Apa tadi? Bagaimana seorang bisa merubah nasibnya? Tidak gampang, tapi bisa. Bisa. Begini, Raf. Apa saja yang dirubah, umpamanya putih menjadi hitam, negatif menjadi positif, ya, apa saja, itu melalui satu proses. Untuk kita manusia, proses perubahan nasib itu sangat berat. Karena apa? Karena faktor watak. Nah, sekarang kuncinya supaya tetap bisa berhasil. Kuncinya adalah kemauan yang keras. Seperti Alexander the Great
Alexander Agung, dia telah mengatakan, jika ada kemauan, tidak ada yang mustahil. Boom. Di mana ada kemauan, pasti ada jalan. Ya dong? Tentu jalan yang menuju ke sukses. Ini kayaknya Rafli sedikit ragu-ragu ya. Boleh. Dengerin. Apakah di matamu... Sebentar, Om. Falsafat adalah rentetan dari kata-kata mutiara. Sedangkan hidup seseorang adalah rangkaian dari peristiwa-peristiwa yang tidak tergantung sepenuhnya pada diri kita, Om. Ini bagus. Rupanya siang ini saya dapat partner bicara yang begini. Hanya beda umur sedikit. Rafli, setuju saya. Pendapatmu dapat suara saya. Itu bukan pendapat saya, Om. Loh, Tapi dari sekolah. loh sama aja. Pokoknya, kalau orang mengerti betul apa arti kata hidup sebenarnya, maka dia harus akui bahwa the power of human life, ya, kekuatan manusia itu terletak kepada kemauannya. Dengan kata lain, kemauan itu adalah sumber utama daya hidup seseorang. Nah sekarang saya tanya, kenapa? Untuk apa? Ya jelas dong. Supaya dia bisa survive. Supaya dia menjadi orang yang diakui kemampuannya oleh orang lain. Itu sangat penting, jangan lupa. Ngerti? Mengerti? Maaf, Om. Bukan maksud saya menimpali atau memanas-manasi, Om. Karena kalau kita membuat panas lawan bicara kita, apalagi orang itu lebih tua seperti Om, bisa-bisa kita sendiri yang terbakar nanti. Nggak apa-apa. Saya senang kalau anak muda punya pandangan. Terus kalah. Begini, Om. Saya jadi ingat pada sebuah lakon dalam sandiwara Shakespeare yang pernah kami mainkan dulu di sekolah. Di situ dikatakan bahwa hasrat dan kemauan adalah tenaga yang paling besar di dunia. Bahkan melebihi daripada harta, kekuasaan, maupun pengaruh seseorang. Apa betul, Om? Tentu. Pengarang besar mana mungkin bisa keliru ya. Lantas? Gini, Om. Maksud saya hanya ingin mengatakan kepada Om bahwa Mama dengan hasrat dan kemauan serta keyakinan yang diyakininya benar, dia mengambil sikap untuk tidak terpengaruh dengan harta kekuasaan suaminya, ayah saya, dan memilih hidup sendiri bersama saya. Ngerti. Rafli ada rencana lain hari ini? Tidak, Om. Rencana saya hari ini hanya ketemu Om. Saya minta tolong sebentar, minta air sedikit. Jadi, makasih. Jadi ibumu dipergi sama kamu Ya, karena keyakinannya yang kuat begitu. Apa namanya? Ayah kamu sekarang di mana? sudah meninggal, Om. Maaf ya. Tidak apa-apa, Om. Boleh saya teruskan pendapat saya? Begini, Om. Saya ingin minta nasihat Om bagaimana merubah nasib saya dan Mama menjadi lebih baik. Setelah sekian puluh tahun, Mama membesarkan saya hanya dengan modal kemauan yang seperti Om katakan tadi. Maksud saya, apakah saya bisa ke perguruan tinggi dengan biaya yang jutaan rupiah hanya dengan kemauan dan semangat Mama saja? Tidak mungkin kan, Om? Nah, jelas nggak bisa dong, Rafli. Yang wajar aja. Tapi lihat seperti sekarang. Kamu dengan segala daya upayamu, kamu bisa minta bantuan orang. Atau umpamanya pinjaman. Dengan itu pasti bisa. Dan saya bisa kasih tahu sekarang. Kalau
saya diminta untuk turun tangannya untuk mengatasi masalah itu, saya bersedia. Maaf Om, sudah sejak kecil saya diajarkan oleh Mama untuk tidak mudah menadahkan tangan kepada orang lain. Saya permisi dulu Om. Loh, Rafli, sebentar. Sebentar. Ada yang saya tidak mengerti. Kalau kamu sedang menerima bantuan dari saya, oke lah. Tapi apa maksud kamu? Kamu datang dari jauh untuk bicara sama saya, terus? Begini Om, Om sudah membantu saya sampai saya sadar bahwa sabar dan tawakal adalah hal yang paling penting dalam hidup ini. Bukannya harta atau kekuasaan Om. Terima kasih atas makan siangnya. Permisi Om. Rafli, sebentar. Apakah tadi yang saya bilang yang menyakiti hatimu? Tidak. Saya dan Mama sudah lupa apa rasa sakit itu Om. Om jangan salah tafsir. Saya tidak salah tafsir, Rafli. Saya cuma ingin bersahabat. Jangan lupa, kamu bisa seperti anak saya. Ini, saya ingin kalau bisa membantu kamu untuk kuliahmu. Cuma itu. Sebagai seorang sahabat, saya minta kesediaan Om untuk menjadi wali dalam melamar calon istri saya minggu depan. Om kan tahu saya sudah tidak punya ayah lagi. Om bersedia kan? Rafli, dengan senang hati, saya akan menggantikan ayahmu. Rafli, dari mana kamu? Dari rumah teman, Mas. Udah makan belum? Kamu kenapa, Raf? Pusing? Sakit? Cuma capek aja, Mas. Mama bikinkan susu panas ya? Gak usah, Ma. Ma, tadi Rafli ketemu Papa. Kamu ketemu ayahmu? Jadi? Tapi dia tidak tahu Rafli ini anaknya, Ma. Rafli tak bilang ayah sudah meninggal. Percayalah, Ma. Rafli tidak mengharapkan apa-apa. Rafli cuma minta dia jadi wali dalam acara lamaran dengan Pungki. Dan dia setuju. Buat apa kamu lakukan itu, Raf? Mama lihat aja nanti. Pokoknya Rafli nggak akan melukai hati Mama. Juga Papa. Tapi kalau dia tahu kamu anaknya, yang selama ini dia tidak pernah mengakui, hati Mama akan hancur. Lihat dia caranya menghina kamu, Raf. Mana mungkin seseorang menghina dirinya sendiri, Ma. Waktu membuat seseorang berpikir. Dan umur merubah sikap seseorang. Rafli yakin, persoalan yang dulu dirasa besar, pasti akan susut oleh waktu. Nak, kamu senang kalau dia mengakuimu sebagai anaknya. Iya. Dia cuma minta Rafli jadi sahabatnya. Itu saja. Tapi Mama pasti sudah tidak senang lagi sama dia. Mama sudah terlalu disakiti. Perasaan Mama, hati Mama, seluruh hidup Mama hanya untuk kamu, sayang. Hanya untuk kamu, Nak. Senyor. Nah, sekiri. Terus, kamu pernah ada kabar dari istri saya?
Belum, Pak. Belum. Ya. Kalau difikirkan, anaknya sekarang itu kira-kira umur berapa? Ada 16, 17 tahun? 16, 17 ya, Pak. 17 ada. SMA ya? SMA ya, Pak. SMA. Bisa nggak kamu cari alamatnya? Oh, mana bisa, Pak. Kenapa nggak bisa? Yosef kan detektif yang jago. Apa detektif sih detektif, Pak. Tapi kalau suruh nyari seluruh DKI, minta ampun deh, Pak. Minta ampun siapa bicara soal DKI sejabotabek, Yosef. Apakah kamu takut rekening telepon saya melonjak, Yosef? Oh, apa kelisi soal uang sih? No problem. Apanya no problem? Jadi yang tidak no problem apa ya, Yosef? Ya itu, Pak. Nelpon seluruh RT, RW, DKI, Jabotabek. Itu. Alah, kamu bisa kok, bisa. Ya. Bisa. Pungki, ya? Ada apa? Bukain pintu tuh, Rafli kan? Hai. Selamat malam. Malam. Oh ya, Pung. Ini papi gue. Oh, siapa Pung? Renaldo mah, sama papinya. Masuk Om. Iya, terima kasih. Pak Anar. Susmita, selamat malam. Malam. Anak saya, Renaldo. Halo, Tante. Hai Re. Apa kabarnya nih? Baik. Duduk silakan. Terima kasih. Duduk deh. Pungki, duduk dong. Lupa, Pungki udah janji sama Rafli mau nonton. Takut telat, jadi Pungki pergi sekarang ya, Ma ya. Silakan deh, kamu ngobrol sama Mama. Misi Om. Sebentar, Nak Pugi. Maksud kedatangan kami kemari bukan hanya sekedar ingin menyampaikan keinginan hati anak saya, Renaldo, terhadap Nak Pungki. Tapi lebih dari itu, Om ingin mengajak Ibu Nak Pungki untuk menjadi mitra usaha Om. Iya, Tante. Karena Om tahu, ibumu pasti punya banyak pengalaman di perusahaannya Pak Jody. Iya, Pi. Ya, Iya, Tante. Usaha apa, Pak Anwar? garment. Hasil join kami dengan investor dari Taiwan. Kalau Sesmita setuju, kami akan membuka pabrik di daerah sekitar Bogor dengan luas tanah kira-kira 3 hektar. Ya, itu pun baru tahap pertama. Pak Jody juga punya rencana untuk buka usaha garment dengan mitra kerjanya dari Taiwan. Oh, iya. Dengan Mr. Kwong. Ya. Iya. Mr. Kwong itu kalau tidak salah dia konglomerat memang dari Taiwan. Iya, Tante. Pungki, kamu nggak telat nontonnya? Lupa, ya. Misi Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Pungki, sebentar, Pung. Maaf, Tante. Papi. Mana posisi, Pi? Apa lagi? Aduh, Papi, pulang taksi aja deh, Pi. Ayo dong, Pi. Tante. Hati-hati ya. Iya, Pi. Mari, Pi. Tante, permisi. Ini, Pi. Bunganya. Tante. Udah, Papi. Dah. Pungki, gua antar yuk. Ya, begitulah anak-anak muda masa kini. Mereka bukan anak-anak lagi. Pungki!
Tante, maaf tante. Tadi Pungki lewat sini tante. Mungkin dia lebih suka naik taksi langganannya di belakang rumah. Oke, nak. Pertunjukan sudah selesai. Mari kita minta diri. Tapi asal Sesmita tahu saja bahwa seperti pepatah asing mengatakan, like father, like son. Maka sebagaimana juga saya tidak akan pernah menyerah sebelum keinginan kami tercapai. Begitu juga anak saya Renaldo. Tolong sampaikan buat Pungki. Nanti saya sampaikan. Permisi. Permisi tante. Oh ya tante, tolong titip bunga dari saya. Tante. Pipi, papi, Sudah. Ayo. Uratnya jadi keras-keras begini, Pak. Makanya Bapak jangan terlalu banyak main golf, Pak. Terakhir kali saya main golf kapan, Yosef? Sebulan yang lalu, Pak. Nah, tuh. Halo? Dari siapa? Oh, Ibu. Sesmita. Sebentar ya, Ses. Tambah lagi, Yosef. Halo, Mita. Apa kabar? Baik-baik saja, Pak. Loh, Pungki, kamu nggak jadi nonton sama Rafli? Mita, kamu bicara sama siapa? Enggak, Pak. Itu Pungki. Siapa? Dia ada nggak? Saya mau bicara sebentar. Boleh? Ada, Pak. Tadi Anwar dengan anaknya ke sini, Pak. Dia mau menjodohkan anaknya dengan Pungki. Anwar? Enggak. Jangan dilayani dia. Enggak. Anwar juga minta saya jadi mitra usaha garmennya. Yang katanya sudah join dengan Mr. Kuang dari Taiwan itu, Pak. Loh, yang benar aja. Mr. Kuang mau sign kontrak kerja sama saya besok di Singapura. Nggak bisa. Ngacau itu si Anwar. Tapi ya udah deh. Saya akan cek langsung sama Kuang. Oke. Terus apa lagi kabarnya? Enggak, Pak. Cuma itu. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Om Jody kirim salam manis buat kamu. Yes. Mama jadi mikir, siapa yang mewakili ayahmu untuk melamar Pungki nanti? Om Ridwan aja, Mas. Om Ridwan kan di Bandung. Lagi pula kalau nggak salah dia mau ngawini anaknya yang tertua itu. Pokoknya, Mama jangan minta apa-apa sama Pak Jody. Jangan, Ma. Haram. Kamu nggak boleh dendam sama ayahmu, Raf. Nggak baik. Bagaimanapun orang tua tetap orang tua. Sebagai anak, tidak baik membenci orang tuanya. Apapun alasannya, biarlah urusan dia dengan Tuhan. Brengsek. Yosef, berita terakhir. Mr. Kuang sudah di Jakarta, tapi tidak telepon saya. Taruh dulu dong. Betul juga, Mita. Ini pasti Anwar punya mainan. Mana ini nomor?
Kartika Chandra Hotel, selamat malam. Saya mau tanya, ngecek apakah Mr. Kwong Tong Po dari Taipei, apakah dia sudah check-in? Sudah check out sejam yang lalu, Pak. Oh. Apakah ada pesan? Belum ada pesan apa-apa tuh, Pak. Ya, oke, terima kasih. Bajingan itu Anwar. Sifat rampoknya dari dulu nggak habis-habis. Yang saya tidak mengerti, bagaimana sampai rencana kerja kita bisa lolos? Barangkali sih ada staf Bapak yang menyelewengkan. Pak Anwar kan soal sogok menyogok pakarnya, Pak. Besok cek sama Linda. Siapa tahu ada fax yang dibaca oleh orang lain. Linda yang di kantor Bapak bagian PR itu. Ya, siapa lagi, Yosef? Tadi pagi kan saya lihat dia jalan shopping sama Rosdiana, sekretaris Bapak itu. Rosdiana? Iya, Pak. Kamu bilang Rosdiana? Iya, Pak. Sekretaris Bapak itu. Bagus. Baru sekarang jelas. Rosdiana kan satu komplotan sama Anwar. Linda itu lesbi kan, Pak? Kenapa? Linda itu lesbi, Pak. Jadi dia pasti di-booking sama Rosdiana buat dapatkan rahasia perusahaan Bapak. Iya, Pak. Kamu telepon cepat si siapa? Si Sabtu. Sabtu. Ya, Pak. Cepat sekarang. Suruh selidiki soal Linda dan Rosdiana malam ini juga. Ya, ayo. Halo. Untuk pesawat 849. Iya. Pesannya harap hubungi segera Macan 1. Perlu malam ini juga. Dari Macan 1. Tolong, iya, tolong ulangi, Mbak. Makasih, Mbak. Sudah. Udah, Pak. Udah. Oke. Ya kita tunggu saja. Tuh, betul kan, Lex? Macan tua itu pasti cari gua. Daripada urusan orang macam si Anwar, mending tebel Pak Jody. Duitnya tebel. Ya, halo. Brur Sabto. Sebentar ya, Brur. Dari Sabto, Pak. Sabtu. Selamat malam juga. Tuh, saya perlu keterangan lagi. Cari info tentang Mr. Kwong Tong Po. Dari Taipei tempo hari. Ya, ada masalah sama si Anwar. Dia rampok proyek saya lagi. Jadi sekaligus kamu lacak dia juga ya. Saya rasa mungkin si Mr. Kwong nginep di vilanya Anwar. Pokoknya mereka pasti berdekatan. Ya. Yang perlu hanya ini. Cepat. Ya, malam-malam kamu boleh telepon. Jam berapa saja. Nggak ada masalah. Saya tunggu. Ya. Makasih toh. Yo, selamat malam. Sekarang bagaimana caranya supaya kapok tuh Anwar? Man. Ya, Pak. Kamu masih ingat rumahnya si Rafli? Anak yang punya skuter itu. Oh, anak yang kemarin ngikutin mobil kita itu, Pak. Kita ke rumahnya dulu, baru ke kantor. Baik, Pak.
Kalau nggak salah ini rumahnya, Pak. Iya, betul. Lisa, Mau ketemu siapa? Anak saya, Rafli. Rafli itu anak kamu? Iya, anak saya. Yang kamu beri nama dulu Muhammad Rafiq. Jadi, kenapa kamu ganti namanya menjadi Rafli? Yang berhak memberi nama anak adalah ayahnya. Tapi kan kamu dulu nggak mengakui bahwa dia adalah darah daging kamu. Buat apa pakai nama dari kamu? Lisa, kalau kalau bisa kita bicara di dalam, nggak enak ditonton orang. Boleh masuk? Kalau mau tunggu-tunggu, saya mau belanja ke swalayan. Oh, ya, saya antar, saya ada mobil. Ya. Nggak usah repot-repot. Sebentar lagi juga Rafli pulang. Kamu banyak berubah, Lisa. Waktu bisa merubah apa saja. Iya, termasuk nama anak kita. Sorry, maaf. Maksud saya... Nama anak kita, anak yang haram. Ya, maksud kamu? Lisa. Duduk aja, saya mau ke swalayan, nanti telat. Sorry. Tunggu, Lisa. Kenapa Rafli bilang sama saya bahwa ayahnya sudah meninggal? Kamu kan dari dulu tidak mau mengakui bahwa dia adalah anak kamu. Maka saya bilang, ayahnya sudah meninggal sejak dia dalam kandungan. Sebelum dia lahir. Begini, kita tunggu dia pulang, ya. Dan nanti kita bisa pergi makan sama-sama. Yang umpamanya di restoran yang kamu suka dulu. Ya, ingat nggak yang di Menteng? Gimana? Oke? Saya heran. Dia datang ke rumah saya tapi bukan sebagai anak saya. Padahal saya rasa kamu kasih tahu dia bahwa saya ayahnya. Gimana ya? Karena dia tidak mau disangka sebagai anak yang mengharapkan warisan dari ayahnya. Dan Rafli sudah berjanji tidak akan menerima sebutir beras pun dari kamu. Apalagi hartamu. Dia nggak minta apa-apa, dia nggak minta harta. Yang dia minta, saya menjadi wali pada tunangannya dia. Walaupun nggak jelas, dia nggak mau kasih tahu siapa yang akan dilamar. Apakah kamu tahu atau? Bisa? Ada Pungki, anak seorang janda yang nasibnya sama dengan Rafli. Sejak kecil nggak tahu siapa bapaknya. Tunggu sebentar. Pungki itu nama si janda itu? Pungki anaknya, ibunya namanya Mita. Paramita Andi Wiguna. Paramita? Nggak bisa. Mana mungkin? Kenapa? Kenapa nggak mungkin? Mereka sudah bersahabat. Kenapa? Kamu kenal sama ibunya? Iya. Ya. Betul, saya kenal sama ibunya. Ya, dia sekretaris saya.
Pantas kamu bilang nggak mungkin. Kamu sudah punya rencana mau kawin dengan ibunya, Pungki. Iya. Seperti si Rosdiana itu. Ingat nggak sekretarismu yang kerempeng? Ya kamu akan kawini, akan menggeser saya jadi istri kamu. Iya, kamu sudah punya rencana mau kawinin Mita. Hah? Kamu dari dulu nggak berubah. Tapi nggak apa-apa. Kamu bisa kawin dengan Mita. Karena kamu tidak pernah mengakui Rafli adalah darah daging kamu. Bisa kamu kawin. Dan Rafli akan kawin dengan Pungki. Apa jadinya? Apa? Apa sih yang nggak bisa kamu beli dengan uang? Apa? Lisa, tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Lisa, mengerti dong. Kamu harus bisa mengerti posisi saya, harus bisa lihat keadaan saya. Tolong dari sudut pandangan saya bagaimana? Apa? Saya harus ngertiin kamu. Ingat, Jody. Ingat, darah kamu, darah saya ada dalam tubuh Rafli. Selama ini kamu anggap apa yang ada dalam darah Rafli, darah binatang. Maka kamu usir saya seperti binatang. Yang penting sekarang, apakah Rafli bisa memulihkan kembali keutuhan rumah tangga ayah dan ibunya seperti dulu? Itu yang penting. Kalau ibunya nggak mau rujuk lagi sama ayahnya gimana? Ren minum minuman dewa, Tante. Dewa-dewa. Tante mau nggak jadi Mami Ray? Papi kamu lebih suka sama Tante Mita. Itu maminya si Pungki. Bagaimana bisa rujuk? Kedua-duanya sama kerasnya seperti batu granit. Jadi, saran Om, kamu lebih baik tidak usah terlalu larut memikirkan persoalan papa dan mamamu. Siapkan saja masa depanmu dengan sebaik-baiknya. Om tetap di belakangmu. Bagus, bagus. Kamu memang anak papi. Jangan panggil saya Om. Saya ayahmu. Saya papamu. Kalau Om sudah bersatu dan berdamai dengan Mama, maka saya akan panggil Om Papa. Keluar! Keluar! Terus